Udah, pegang yang kuat kursinya, hidup ibu cuma nyusahin. Udah cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, ada seorang anak yang rela bekerja jauh dari kampung halaman, menahan rindu, dan setiap bulan mengirim ratusan juta rupiah demi satu hal, agar ibunya yang pikun bisa hidup layak dan terawat. Bayangkan pula, uang itu justru menjadi awal dari pengkhianatan paling kejam yang dilakukan oleh darah dagingnya sendiri. Seorang ibu yang tak lagi ingat apapun, dibawa ke tempat sunyi dengan alasan jalan-jalan, tanpa tahu ajal sedang menantinya. Ternyata, sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Semoga yang like dan subscribe channel ini dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, kota masih bernafas pelan. Kabut tipis menggantung di antara gedung-gedung tinggi, seperti tirai yang belum sepenuhnya tersibak. Di sebuah apartemen sederhana di lantai belasan, Budi sudah terjaga sejak subuh. Ia duduk di tepi ranjang, menatap layar ponsel yang masih menampilkan foto lama. Foto seorang ibu dengan senyum lembut, rambut sebagian memutih, duduk di beranda rumah tua di kampung. Tatapan mata itu selalu membuat dadanya menghangat sekaligus nyeri. Budi mengusap wajahnya perlahan. Hidup di perantauan telah membentuknya menjadi pria yang jarang mengeluh. Ia terbiasa bangun pagi, bekerja hingga malam, dan menelan lelah tanpa suara. Semua itu ia lakukan bukan demi kemewahan, melainkan demi satu orang yang selalu ia sebut dalam doa. Ibunya. Sejak kecil, Budi hidup dalam kesederhanaan. Ayahnya meninggal ketika ia masih duduk di bangku sekolah menengah, meninggalkan ibunya dengan beban yang tak ringan. Sang ibu menjahit, menjual kue, dan apapun yang bisa dilakukan untuk memastikan anaknya tetap sekolah. Tidak ada keluhan, tidak ada tangisan di depan Budi. Hanya doa lirih setiap malam, dan senyum yang selalu dipaksakan agar terlihat kuat. Kenangan itu yang selalu menjadi bahan bakar Budi. Saat ia memutuskan merantau ke kota besar, ibunya tidak melarang. Dengan tangan gemetar, sang ibu hanya membekali doa dan pesan sederhana, agar Budi tidak lupa pulang dan tidak lupa pada Allah. Kata-kata itu tertanam dalam-dalam, menjadi kompas dalam setiap langkahnya. Tahun demi tahun berlalu, perjuangan Budi tidak sia-sia. Ia membangun usaha dari nol, jatuh bangun, tertipu rekan, dan hampir menyerah berkali-kali. Namun ketekunannya perlahan berbuah. Usahanya berkembang pesat, penghasilannya melonjak jauh melampaui bayangannya sendiri. Di saat banyak orang memilih memamerkan keberhasilan, Budi justru tetap hidup sederhana. Ia tahu keberhasilan itu bukan miliknya sepenuhnya. Saat kabar tentang kondisi ibunya mulai mengkhawatirkan, dunia Budi seakan berhenti berputar. Telepon dari kampung menyampaikan bahwa ibunya mulai sering lupa, kebingungan, dan terkadang tidak mengenali orang di sekitarnya. Pikun, kata dokter desa itu. Kata yang terdengar ringan, namun terasa berat saat sampai ke telinga Budi. Budi ingin pulang, ingin merawat ibunya sendiri. Namun kenyataan tak selalu sejalan dengan keinginan. Usahanya sedang berada di titik krusial. Ia memegang tanggung jawab besar, bukan hanya pada dirinya, tetapi juga pada puluhan karyawan yang menggantungkan hidup padanya. Ia terjebak di antara dua kewajiban yang sama-sama berat. Disitulah Om dan Tante hadir dengan tawaran yang terdengar menenangkan. Mereka adalah adik kandung ibunya, tinggal di kampung yang sama. Dengan suara penuh empati, mereka berkata sanggup merawat ibunya. Rumah mereka cukup besar, anak-anak sudah dewasa, dan mereka merasa bertanggung jawab sebagai keluarga. Budi sempat ragu, bukan karena tidak percaya, tetapi karena ia tahu betul betapa repotnya merawat orang tua yang pikun. Namun, kata-kata Om Tante terdengar tulus. Mereka mengingatkan masa kecil bersama ibunya, bagaimana sang ibu dulu mengurus mereka tanpa pamrih. Kalimat-kalimat itu membuat hati Budi luluh. Sebagai bentuk tanggung jawab, Budi tidak setengah-setengah. Ia menghitung biaya perawatan terbaik, konsultasi dokter, makanan bergizi, perawat,
dan kebutuhan lain yang mungkin muncul. Angkanya besar, sangat besar untuk ukuran kampung. Namun bagi Budi, tidak ada kata mahal untuk ibunya. Setiap bulan, ia mengirimkan uang 300 juta rupiah tanpa pernah telat. Transfer itu selalu ia lakukan di awal bulan, disertai pesan singkat penuh harap. Titip ibu, jaga beliau baik-baik. Jangan sampai kurang apapun. Pesan itu selalu dibalas dengan kalimat menenangkan. Tenang saja Budi, ibumu seperti ibu kami sendiri. Di bulan-bulan pertama, laporan berjalan lancar. Om Tante mengirim foto ibunya sedang duduk di kursi, makan bersama, atau berjemur pagi. Senyum sang ibu terlihat samar, namun cukup untuk membuat Budi sedikit lega. Ia menyimpan foto-foto itu rapi, membukanya setiap malam sebelum tidur. Namun waktu berjalan, dan tanpa disadari, ada jarak yang tumbuh pelan-pelan. Budi terlalu sibuk, terlalu percaya, dan terlalu ingin semuanya baik-baik saja. Ia jarang menelepon langsung ibunya, karena takut ibunya bingung dan sedih. Ia memilih berbicara lewat Om Tante, yang selalu berkata ibunya baik-baik saja. Kepercayaan adalah sesuatu yang halus. Ia tumbuh dari niat baik dan pengalaman bersama. Budi percaya, karena ia ingin percaya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa orang-orang yang ia sebut keluarga bisa menyimpan niat lain di balik senyum mereka. Di kampung, suasana rumah Om Tante perlahan berubah. Uang yang datang setiap bulan menjadi sesuatu yang terlalu besar untuk diabaikan. Awalnya, mereka memang menggunakan sebagian untuk kebutuhan sang ibu. Namun jumlah yang tersisa begitu banyak, jauh melampaui kebutuhan harian. Godaan itu datang tanpa diundang. Satu persatu batas mulai bergeser. Barang baru muncul di rumah. Pakaian mahal, perabot diganti dengan yang lebih mewah. Tetangga mulai berbisik, namun Om Tante hanya tersenyum dan berkata, rezeki dari usaha saudara di kota. Nama Budi disebut-sebut dengan bangga, seolah keberhasilannya adalah milik bersama. Sementara itu, sang ibu semakin tenggelam dalam dunianya sendiri. Hari-hari terasa samar. Ia sering duduk di sudut rumah, memandang kosong, menunggu sesuatu yang tak ia ingat lagi. Kadang ia menyebut nama Budi, kadang ia menangis tanpa sebab yang jelas. Namun tangisan itu sering dianggap rewel orang tua. Budi tidak tahu semua itu. Di kota ia terus bekerja, terus mengirim uang dan terus berdoa. Ia meyakini bahwa amanah sudah ia titipkan pada orang yang tepat. Ia meyakini bahwa keluarga tidak mungkin mengkhianati darah dagingnya sendiri. Suatu malam setelah hari yang panjang, Budi duduk di ruang tamu apartemennya. Lampu kota berkilau di kejauhan, namun hatinya terasa kosong. Ia membuka ponsel, menatap riwayat transfer yang berderet rapi. Angka-angka besar itu seharusnya memberi rasa tenang. Namun entah mengapa, dadanya terasa sesak. Ia mencoba menepis perasaan itu. Mungkin hanya lelah, katanya pada diri sendiri. Ia lalu mengambil sajadah, berdiri, dan menunaikan sholat dengan khusyuk. Dalam sujudnya, ia menitipkan satu permohonan yang selalu sama. Ya Allah, jagalah ibuku dimanapun ia berada. Doa itu menjadi penutup hari, sekaligus awal dari rangkaian peristiwa yang kelak menguji makna amanah, kepercayaan, dan harga sebuah pengorbanan. Hari-hari pertama setelah sang ibu pindah ke rumah Om dan Tante berjalan tanpa keganjilan yang mencolok. Rumah itu memang tampak layak. Dindingnya kokoh, halaman cukup luas, dan berada tidak jauh dari pusat kampung. Saat pertama kali diantar, sang ibu sempat tersenyum kecil, meski matanya terlihat kosong. Ia menggenggam tas kain lusuh yang berisi beberapa potong pakaian dan benda-benda kecil yang baginya terasa penting, meski ia sendiri tak selalu ingat apa fungsinya. Om menyambut dengan suara lantang dan pelukan singkat. Tante tersenyum lebih lama, menuntun sang ibu masuk ke kamar yang sudah disiapkan. Kamar itu terlihat rapi, spray baru, lemari bersih, dan jendela yang menghadap ke samping rumah. Semua tampak seperti keluarga yang peduli. Tetangga yang melihat pun mengangguk-angguk, merasa lega karena sang ibu tidak ditelantarkan. Namun kehangatan itu hanya terasa di permukaan. Hari demi hari, sang ibu mulai kehilangan ritme. Ia sering bangun terlalu pagi,
duduk di tepi ranjang menatap dinding tanpa suara. Kadang ia lupa di mana kamar mandi, kadang ia bertanya kapan Budi pulang, berulang kali dalam satu pagi. Pada awalnya, Tante masih menjawab dengan sabar. Ia mengulang penjelasan yang sama meski napasnya mulai terdengar berat. Seiring waktu, kesabaran itu menipis. Pertanyaan yang sama berubah menjadi gumangan yang dianggap mengganggu. Sang ibu mulai diminta diam, disuruh duduk saja, atau dibiarkan sendiri di kamar agar tidak merepotkan. Tidak ada bentakan keras, hanya nada datar yang dingin, cukup untuk membuat seseorang merasa tidak diinginkan. Makanan pun berubah. Di awal, sang ibu masih disuapi lauk yang layak, sayur hangat dan buah. Namun perlahan, porsi diperkecil. Lauk diganti yang lebih murah. Kadang hanya nasi dan kuah. Jika sang ibu tidak menghabiskan, piring langsung diambil, tanpa ditanyakan apakah ia masih lapar. Kepikunan membuatnya sulit protes. Ia makan apapun yang disodorkan, atau tidak makan sama sekali jika lupa. Om dan Tante mulai menyusun rutinitas baru. Uang yang masuk setiap bulan terasa seperti aliran yang tak pernah kering. Awalnya mereka masih berdiskusi tentang kebutuhan sang ibu, sekedar untuk menenangkan hati sendiri. Namun jumlah uang yang begitu besar membuat perhitungan menjadi kabur. Setelah membayar listrik, air, dan kebutuhan dasar, masih tersisa angka yang membuat mata sulit berpaling. Om mulai sering pergi ke kota. Katanya mengurus sesuatu, tapi pulang dengan pakaian baru dan jam tangan mengilap. Tante mulai mengganti perabot rumah, membeli gorden mahal, dan sesekali membawa pulang tas baru. Semua itu terjadi tanpa rasa bersalah yang jelas. Mereka merasa berhak. Bukankah mereka yang repot merawat? Di sisi lain rumah, sang ibu semakin menyusut ke dalam dirinya. Ia sering duduk di kursi tua dekat jendela, memandangi halaman tanpa tahu apa yang ia tunggu. Kadang ia berbicara sendiri, menyebut nama anaknya, menyebut masa lalu yang hanya potongan-potongan samar. Tidak ada yang benar-benar mendengarkan. Jika suaranya terdengar terlalu keras, Tante akan menutup pintu kamar. Telepon dari Budi tetap datang. Sebulan sekali, kadang 2 kali. Tante selalu menjawab dengan nada ceria. Ia menceritakan hal-hal ringan. Mengatakan sang ibu baik-baik saja, hanya kadang lupa. Foto-foto tetap dikirim, tapi semakin jarang. Jika diminta berbicara langsung dengan sang ibu, selalu ada alasan. Ibu sedang tidur, ibu habis makan dan capek, ibu lagi tidak enak badan. Budi menerima semua itu tanpa curiga. Ia percaya pada keluarga, ia percaya pada kata-kata yang terdengar masuk akal. Ia tidak tahu bahwa setiap kali telepon ditutup, wajah Tante berubah datar, dan ponsel diletakkan dengan helaan napas kesal. Suatu sore, sang ibu terjatuh di kamar mandi. Tidak parah, hanya luka kecil di siku dan memar di kaki. Namun kejadian itu tidak langsung diberitahukan pada Budi. Om hanya mengoleskan minyak dan membiarkannya. Sang ibu menangis pelan malam itu, bukan karena sakit, tapi karena takut. Ia tidak mengerti kenapa tubuhnya terasa asing, dan kenapa tidak ada yang memeluknya. Hari-hari berikutnya, sang ibu semakin jarang keluar kamar, bukan karena dilarang, tapi karena tidak ada alasan untuk keluar. Di ruang tengah, Om dan Tante sibuk dengan urusan sendiri. Televisi menyala keras, obrolan mereka dipenuhi rencana belanja, dan cerita tentang orang-orang kota. Kehadiran sang ibu seperti bayangan yang lewat tanpa disadari. Perubahan sikap itu tidak terjadi sekaligus. Ia merayap pelan, hampir tak terasa. Dari sapaan yang mulai jarang, dari tatapan yang tidak lagi bertahan lama, dari nada suara yang berubah. Sang ibu merasakannya, meski tidak bisa menjelaskannya. Ada perasaan tidak aman yang tumbuh, seperti anak kecil yang ditinggal sendirian di tempat asing. Suatu malam, saat hujan turun deras, listrik sempat padam. Rumah menjadi gelap dan sunyi. Sang ibu duduk gemetar di kamar, memeluk tas kainnya. Ia memanggil-manggil nama adiknya. Suaranya kecil dan putus-putus. Tante datang dengan wajah kesal, menyalakan lilin dan menyuruhnya diam. Hanya itu, tidak ada pelukan, tidak ada kata menenangkan. Di luar hujan terus turun. Di dalam rumah itu sesuatu perlahan mati. Bukan lampu, bukan suara, melainkan rasa kemanusiaan yang seharusnya mengikat keluarga.
Om dan Tante tidak menyadari perubahan itu sebagai sesuatu yang salah. Mereka merasa sedang beradaptasi, merasa wajar merasa lelah, merasa pantas menikmati lebih. Bagi sang ibu, hari-hari menjadi kabur dan panjang. Ia mulai lupa tanggal, lupa waktu makan, lupa wajah yang sering ia lihat. Namun ada satu hal yang tidak pernah benar-benar hilang, rasa rindu pada anaknya. Nama Budi kadang muncul begitu saja di bibirnya, seperti doa yang terlepas tanpa sadar. Dan di kota yang jauh, tanpa tahu apa yang sedang terjadi di rumah itu, Budi terus menjalani hidupnya. Ia bekerja, ia berdoa, dan ia percaya. Kepercayaan itulah yang membuat semua terlihat tenang dari kejauhan. Padahal di dalam rumah yang tampak hangat itu, benih ketidakpedulian telah tumbuh dan siap berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap. Perubahan itu akhirnya menjadi nyata, bukan lagi sekadar rasa tidak nyaman yang samar. Sang ibu mulai benar-benar tersingkir dari pusat kehidupan rumah itu. Jika sebelumnya ia masih dianggap bagian yang merepotkan, kini kehadirannya berubah menjadi beban yang ingin disingkirkan pelan-pelan. Rutinitas pagi Om dan Tante tidak lagi melibatkan sang ibu. Mereka bangun, bersiap, lalu pergi dengan urusan masing-masing. Sarapan diletakkan seadanya di meja kecil dekat kamar ibu. Seringkali sudah dingin. Tidak ada yang memastikan ia makan. Jika piring masih utuh saat siang tiba, Tante hanya menghela napas kesal dan membuang isinya tanpa bertanya. Sang ibu semakin sering lupa cara merawat dirinya sendiri. Ia kadang mengenakan pakaian terbalik, kadang lupa mandi berhari-hari. Bau tubuhnya mulai tercium, namun bukan kepedulian yang datang, melainkan keluhan. Tante sering menutup hidung dan menyuruhnya cepat-cepat membersihkan diri, tanpa bantuan, tanpa arahan yang jelas. Ketika sang ibu kebingungan, Om memilih menjauh. Ia duduk di ruang tengah atau keluar rumah, meninggalkan Tante menghadapi semua. Dari situlah keluhan mulai berubah menjadi amarah yang ditahan. Setiap kesalahan kecil sang ibu dicatat dalam hati, menumpuk, menjadi alasan untuk bersikap lebih dingin. Suatu siang, sang ibu keluar kamar tanpa sadar dan berdiri lama di depan pintu rumah. Ia menatap jalan, seolah menunggu seseorang datang. Tetangga yang lewat sempat menyapa, namun sang ibu hanya tersenyum bingung. Tante yang melihat dari kejauhan langsung menarik lengannya dengan kasar dan menyeretnya masuk. Pintu ditutup keras, meninggalkan gumaman ketakutan dari dalam kamar. Sejak hari itu, pintu kamar sang ibu lebih sering ditutup. Bukan dikunci, tapi cukup untuk membatasi ruang geraknya. Ia seperti disimpan, bukan dirawat. Jika menangis, suaranya dibiarkan sampai lelah sendiri. Jika memanggil, sering tidak ada jawaban. Telepon dari Budi tetap datang, namun semakin singkat. Tante mulai terlihat terganggu setiap kali nama Budi muncul di layar. Ia menjawab seperlunya, memastikan suaranya tetap terdengar ramah. Semua cerita buruk disimpan rapat. Sang ibu hanya disebut sering tidur dan tidak banyak bicara, seolah itu kabar baik. Di balik itu, Tante mulai menghitung. Ia merasa telah melakukan banyak hal. Membersihkan, memasak, menjaga, meski sebenarnya tidak lagi sepenuh hati. Ia merasa berhak atas lebih. Uang yang masuk tiap bulan mulai dianggap sebagai kompensasi, bukan amanah. Om pun mulai ikut dalam perhitungan itu. Mereka berbicara pelan di malam hari, memastikan sang ibu sudah tertidur. Topik pembicaraan mereka bergeser, bukan lagi tentang bagaimana merawat, melainkan tentang sampai kapan kondisi ini harus mereka tanggung. Nada suara mereka tidak kejam, tapi dingin dan praktis. Sang ibu, meski pikirannya kabur, merasakan perubahan itu. Ada ketakutan yang tumbuh setiap kali mendengar langkah Tante mendekat. Ada rasa bersalah yang tidak ia mengerti asalnya. Ia mulai merasa dirinya menyusahkan, meski tidak tahu mengapa. Pada suatu malam, sang ibu terbangun dan menangis seseduh. Ia duduk memeluk lutut, menggenggam tas kain lusuh yang selalu ia simpan. Di dalam tas itu, ada beberapa benda lama yang memberinya rasa aman. Potongan kain, kertas lusuh, dan sebuah kotak kecil yang jarang ia buka.
Semua itu menjadi pegangan terakhir di tengah dunia yang terasa asing. Tangisan itu terdengar hingga ke ruang tengah. Tante keluar dengan wajah marah, menyuruhnya diam. Tidak ada usaha memahami, hanya perintah. Sang ibu terdiam, bukan karena tenang, tetapi karena takut. Sejak saat itu, sang ibu jarang bersuara. Ia belajar diam sebagai bentuk bertahan. Ia duduk, menunggu, dan menerima apapun yang terjadi padanya. Dunia menjadi sunyi, dan hari-hari berlalu tanpa penanda jelas. Di sisi lain, Om dan Tante merasa hidup mereka mulai naik kelas. Mereka semakin sering keluar rumah, menikmati waktu di luar, merasa bebas. Sang ibu ditinggalkan sendirian berjam-jam, terkadang seharian. Tidak ada yang memeriksa apakah ia aman, apakah ia makan, apakah ia baik-baik saja. Keadaan ini terus berlangsung, menumpuk tanpa saksi. Tidak ada yang menegur, tidak ada yang melapor. Kampung melihat dari jauh, tapi memilih diam. Semua mengira urusan keluarga tidak pantas dicampuri. Namun apa yang terjadi di rumah itu bukan lagi sekadar kelalaian. Ia telah berubah menjadi penelantaran yang pelan tapi pasti. Sang ibu tidak hanya kehilangan ingatan, ia mulai kehilangan martabat sebagai manusia. Dan tanpa disadari Om dan Tante, setiap tindakan dingin mereka sedang mengikis batas terakhir yang selama ini menahan mereka. Ketika empati hilang, ruang untuk niat buruk terbuka lebar. Dari situlah, langkah berikutnya akan menjadi jauh lebih mudah dilakukan. Uang yang terus mengalir setiap bulan akhirnya benar-benar mengubah wajah rumah itu. Jika sebelumnya perubahan masih bisa disamarkan sebagai kebutuhan, kini kemewahan berdiri terang-terangan, tanpa rasa sungkan. Om membeli mobil baru yang parkir tepat di depan rumah. Warnanya mencolok, mengundang pandangan siapapun yang lewat. Tante mengganti perhiasan lama dengan yang lebih besar dan berkilau, seolah ingin memastikan semua orang tahu bahwa hidup mereka telah naik derajat. Tetangga mulai berbisik. Ada yang kagum, ada yang heran. Dari mana semua ini datang begitu cepat? Om hanya tertawa kecil, mengatakan usaha keponakannya di kota sangat maju, dan ia hanya kebagian menikmati sedikit. Kata sedikit itu terdengar aneh jika melihat perubahan gaya hidup mereka, tapi tidak ada yang berani bertanya lebih jauh. Di dalam rumah, sang ibu semakin tersingkir. Kamar kecil di pojok belakang kini menjadi dunianya. Spray jarang diganti, jendela sering tertutup, dan udara di dalam terasa pangap. Bau lembab bercampur bau obat seadanya. Tidak ada lagi kursi dekat jendela, tidak ada lagi kesempatan memandang keluar. Ia dipindahkan tanpa penjelasan, hanya diberitahu agar tidak mengganggu. Makanan untuk sang ibu semakin tidak diperhatikan. Kadang nasi sisa semalam, kadang hanya biskuit kering dan air. Jika ia mengeluh lapar, Tante menganggapnya lupa sudah makan. Jika ia menangis, Om berkata itu wajar karena pikun. Semua pembenaran itu membuat mereka merasa tidak bersalah. Sementara itu, di ruang tengah, televisi besar menyala hampir sepanjang hari. Musik keras, tawa, dan obrolan tentang rencana liburan memenuhi rumah. Sang ibu mendengar semuanya dari balik pintu kamar, tapi tak pernah diajak bergabung. Dunia mereka terpisah, meski berada di atap yang sama. Uang yang seharusnya menjadi penopang hidup sang ibu berubah fungsi sepenuhnya. Ia tidak lagi dianggap sebagai amanah, melainkan hak. Setiap kali transfer masuk, Om dan Tante merayakannya dengan belanja atau makan di luar. Tidak ada lagi perhitungan tentang kebutuhan ibu. Yang ada hanya pertanyaan tentang apa yang belum mereka miliki. Sang ibu semakin sering sakit. Tubuhnya melemah, langkahnya goyah. Suatu pagi ia jatuh di dalam kamar dan tidak mampu bangun sendiri. Ia memanggil pelan, suaranya hampir tidak terdengar. Tante baru datang setelah beberapa jam, bukan karena mendengar, tetapi karena merasa rumah terlalu sunyi. Sang ibu hanya dibantu duduk dan dibiarkan tanpa pemeriksaan lebih lanjut. Kejadian itu tidak pernah sampai ke telinga Budi. Jikapun ia menelepon, laporan tetap sama. Ibu baik-baik saja, hanya lupa sedikit. Kalimat itu diucapkan begitu sering
hingga terdengar seperti mantra yang menenangkan diri sendiri. Perasaan bersalah sesekali muncul di hati tante, namun cepat ditepis. Ia mengingat betapa repotnya ia merasa, betapa hidupnya terasa terbatas sejak sang ibu tinggal di sana. Uang itu menurutnya adalah ganti lelah. Om pun menguatkan pikiran itu, mengatakan mereka pantas menikmati hasil jerih payah menjaga orang tua. Namun yang mereka jaga sebenarnya hanya nama baik di depan Budi. Sang ibu sendiri semakin diperlakukan seperti barang yang tidak lagi berguna. Ia jarang dimandikan, jarang diajak bicara, dan hampir tidak pernah disentuh dengan lembut. Sentuhan terakhir yang ia ingat hanyalah tarikan lengan yang terburu-buru. Suatu malam, sang ibu duduk di lantai kamar, memandangi tangan tuanya yang gemetar. Ia tidak sepenuhnya mengerti apa yang terjadi, tapi ada rasa sedih yang berat di dadanya. Ia merasa seperti ditinggalkan, meski dikelilingi orang. Ia berbisik menyebut nama anaknya, berharap suara itu sampai entah kemana. Di luar kamar itu, Om dan Tante tertawa sambil menghitung rencana berikutnya. Hidup terasa ringan, uang terasa tak ada habisnya, dan sang ibu semakin tidak diperhitungkan. Mereka tidak sadar bahwa setiap tawa yang mereka lepaskan dibangun di atas air mata yang tidak terlihat. Kemewahan telah menutup mata mereka. Rasa iba yang dulu sempat ada kini terkubur oleh kenyamanan. Dan di titik itulah, garis terakhir mulai dilanggar. Ketika hati sudah terbiasa mengabaikan penderitaan, langkah berikutnya bukan lagi soal benar atau salah, melainkan soal seberapa jauh mereka berani melangkah demi mempertahankan hidup yang telah mereka nikmati. Keadaan sang ibu yang semakin melemah justru membuka ruang bagi pikiran lain di kepala Om dan Tante. Bukan tentang bagaimana memperbaiki perawatan, melainkan tentang apa lagi yang bisa mereka amankan sebelum semuanya berubah. Di antara tumpukan dokumen lama di lemari kayu, ada satu hal yang mulai sering mereka bicarakan dengan suara diturunkan. Tanah warisan. Tanah itu bukan tanah kecil, letaknya strategis, peninggalan orang tua mereka dulu, dan masih tercatat atas nama sang ibu. Selama ini, keberadaan tanah itu jarang dibahas karena dianggap belum mendesak. Namun kini, dengan uang yang terus mengalir dan gaya hidup yang sudah terlanjur meningkat, Om dan Tante mulai memandangnya sebagai pengaman masa depan. Mereka tahu satu hal dengan pasti, selama sertifikat itu masih atas nama sang ibu, selalu ada kemungkinan Budi pulang dan mengambil alih semuanya. Pikiran itu membuat Tante gelisah. Ia mulai merasa bahwa kenyamanan mereka masih rapuh, bergantung pada seseorang yang bahkan tidak tinggal serumah. Maka rencana pun disusun, tidak dengan tergesa, tapi dengan perhitungan dingin. Tante mulai lebih sering masuk ke kamar sang ibu, membawa nada suara yang dibuat lembut kembali. Ia duduk di samping ranjang, memijat tangan keriput itu, dan berbicara pelan seolah penuh perhatian. Sang ibu, yang jarang mendapatkan sentuhan, langsung luluh. Ia tersenyum kecil meski matanya tetap kosong. Tante mulai bercerita tentang masa depan. Tentang betapa repotnya mengurus dokumen jika suatu hari sang ibu semakin lupa. Tentang betapa baiknya jika semua dibereskan sekarang agar tidak menyusahkan siapapun. Kata-kata itu diucapkan berulang, dengan kalimat sederhana yang mudah dipahami orang yang pikirannya sudah rapuh. Sang ibu tidak sepenuhnya mengerti, namun ia mengangguk setiap kali Tante bertanya apakah ia percaya. Percaya adalah satu-satunya hal yang masih ia pegang. Mereka keluarga, pikirnya. Mereka tidak mungkin berniat buruk. Beberapa hari kemudian, Om membawa map coklat berisi dokumen. Ia duduk di depan sang ibu, memasang wajah serius namun lembut. Ia mengatakan hanya perlu tanda tangan kecil, sekadar pengalihan administrasi agar lebih rapi. Ia tidak menjelaskan panjang lebar, ia tidak memberi ruang bertanya. Tangan sang ibu gemetar saat memegang pulpen. Matanya menyipit, berusaha membaca huruf-huruf yang tampak kabur. Ia tidak benar-benar tahu apa yang ia tanda tangani. Ia hanya tahu adiknya terlihat lelah, dan ia tidak ingin menjadi beban. Dengan satu goresan yang tidak sempurna, hak terakhirnya berpindah tangan. Setelah itu, sikap Om dan Tante berubah lagi. Kelembutan yang sempat muncul kembali menghilang tanpa sisa. Mereka merasa satu masalah besar telah terselesaikan. Tanah itu kini aman. Masa depan mereka terasa lebih terkunci.
Sang ibu tidak pernah diberi salinan, tidak pernah diberi penjelasan ulang. Dokumen itu disimpan rapi, dijauhkan dari pandangannya. Ia hanya merasakan sesuatu hilang, tanpa tahu apa. Ada kekosongan yang sulit dijelaskan, seperti kehilangan barang berharga tanpa ingat bentuknya. Hari-hari berikutnya, kondisi sang ibu semakin memburuk. Tubuhnya sering menggigil, pikirannya semakin sering terputus. Ia mulai jarang bangun dari tempat tidur. Jikapun bangun, langkahnya goyah dan sering jatuh. Namun tidak ada dokter, tidak ada pemeriksaan serius. Semua dianggap bagian dari usia. Di kota, Budi masih belum tahu apapun. Ia tetap mengirim uang, tetap percaya, dan tetap menunda pulang karena merasa semuanya terkendali. Ia tidak tahu bahwa dalam diam, satu persatu penopang hidup ibunya telah direnggut. Om dan Tante kini berbicara dengan lebih berani. Mereka mulai membahas kemungkinan terburuk dengan nada praktis. Bukan dengan marah, bukan dengan benci, melainkan dengan ketenangan yang menakutkan. Sang ibu bukan lagi manusia dalam pembicaraan itu, melainkan masalah yang harus diselesaikan. Dan tanpa mereka sadari, setelah sertifikat itu berpindah tangan, batas moral terakhir telah runtuh. Jika sebelumnya masih ada rasa sungkan, kini tidak ada lagi yang benar-benar menahan mereka. Yang tersisa hanyalah ketakutan akan kehilangan semua yang sudah mereka kuasai. Dari situlah, pikiran-pikiran yang lebih gelap mulai menemukan jalannya sendiri. Di kota yang gemerlap dan penuh hiruk-pikuk, perasaan tidak nyaman itu akhirnya berubah menjadi sesuatu yang lebih tajam. Budi mulai merasakannya sebagai kegelisahan yang tidak mau pergi. Bukan karena mimpi buruk, bukan karena masalah usaha, melainkan karena satu nama yang terus muncul di benaknya. Ibunya. Semua terlihat normal di permukaan. Uang selalu sampai, laporan selalu terdengar meyakinkan, dan tidak pernah ada permintaan tambahan biaya. Justru itulah yang membuat Budi mulai merasa janggal. Ia tahu betul, merawat orang tua yang pikun bukan perkara mudah. Selalu ada kebutuhan mendadak, obat tambahan, atau perawatan lanjutan. Namun bulan demi bulan berlalu tanpa satupun permintaan ekstra. Awalnya ia menepis pikiran itu. Ia menyalahkan rasa rindu dan kelelahan. Namun naluri seorang anak tidak bisa dibungkam terlalu lama. Ada jeda-jeda aneh dalam percakapan. Ada perubahan nada suara Tante yang makin singkat. Ada foto-foto yang tampak lama, seolah diambil di waktu yang sama berulang kali. Suatu malam, Budi mencoba menelepon ibunya langsung. Telepon berdering lama sebelum akhirnya diangkat oleh Tante. Dengan nada tergesa, Tante berkata ibunya sedang tidur dan tidak enak dibangunkan. Budi meminta waktu lain, namun selalu ada alasan serupa. Telepon itu ditutup dengan cepat, meninggalkan rasa hampa yang lebih dalam. Untuk pertama kalinya, Budi merasa takut. Bukan takut kehilangan uang, bukan takut usaha runtuh, melainkan takut terlambat. Ia teringat janjinya pada diri sendiri, bahwa apapun yang terjadi, ia tidak akan membiarkan ibunya menderita sendirian. Malam itu, Budi tidak langsung tidur. Ia duduk lama di ruang tamu, menatap kota yang masih menyala. Ia mengingat setiap percakapan, setiap detail kecil yang dulu terasa sepele. Semuanya kini tersusun menjadi pola yang tidak ia sukai. Ia tidak menelpon lagi. Ia memilih diam. Namun diamnya bukan kepasrahan, melainkan persiapan. Beberapa hari kemudian, dengan alasan urusan kerja, Budi mengatur perjalanan singkat ke kampung tanpa memberitahu siapapun. Ia tidak langsung pulang ke rumah Om dan Tante. Ia menginap di penginapan kecil dan mengamati dari jauh. Mobil baru di halaman rumah itu langsung mencuri perhatiannya. Ia mengenali mereknya, mengenali harganya. Angka itu tidak sejalan dengan cerita hidup sederhana yang selama ini ia dengar. Ia juga memperhatikan satu hal lain. Jendela kamar belakang rumah itu hampir selalu tertutup. Tidak ada tanda aktivitas di sana. Tidak ada suara, tidak ada cahaya di malam hari.
Perasaan tidak enak di dadanya semakin menguat. Budi tidak masuk ke rumah hari itu. Ia memilih kembali ke kota dengan satu keputusan bulat. Ia tidak akan bertanya lagi. Ia akan memastikan sendiri. Dengan bantuan seorang teknisi yang ia percaya, Budi memasang CCTV kecil di beberapa sudut rumah Om dan Tante, tersembunyi dari pandangan. Kamera itu tidak mencolok, tidak bersuara, namun cukup untuk merekam apa yang selama ini disembunyikan. Ia juga menyelipkan alat pelacak kecil di pakaian ibunya. Dengan hati bergetar karena harus melakukannya tanpa diketahui siapapun. Langkah itu bukan tanpa rasa bersalah. Budi merasa seperti melanggar privasi keluarganya sendiri. Namun, rasa bersalah itu kalah oleh rasa takut kehilangan satu-satunya orang tua yang ia miliki. Sejak hari itu, hidup Budi terbagi dua. Siang hari, ia bekerja seperti biasa. Malam hari, ia menatap layar, menyaksikan potongan-potongan kenyataan yang perlahan terbuka. Ia melihat ibunya duduk sendirian berjam-jam. Ia melihat makanan diletakkan tanpa disuapi. Ia melihat pintu kamar ditutup dari luar. Setiap rekaman adalah luka baru. Namun, Budi memaksa dirinya untuk tetap tenang. Ia tahu, jika ia bertindak gegabah, semua bisa menjadi lebih buruk. Ia membutuhkan bukti, bukan emosi. Naluri itu kini berubah menjadi tekad. Budi tidak lagi hanya seorang anak yang menunggu kabar. Ia menjadi saksi diam-diam dari kenyataan yang tak pernah ia bayangkan. Dan dari balik layar yang dingin itu, ia mulai menyadari bahwa waktu ibunya mungkin tidak sebanyak yang ia kira. Apapun yang akan terjadi selanjutnya, Budi tahu satu hal dengan pasti. Ia tidak akan lagi menutup mata. Hari-hari setelah pemasangan CCTV menjadi fase paling berat dalam hidup Budi. Ia tidak lagi hidup dalam ketidaktahuan, namun pengetahuan itu justru menekan dadanya tanpa henti. Setiap malam, setelah lampu apartemen dipadamkan, layar laptopnya menyala pelan. Dari sanalah ia melihat rumah yang selama ini ia percayai berubah menjadi tempat yang asing. Rekaman pertama tidak langsung menunjukkan kekejaman, justru kebiasaan kecil yang paling menyakitkan. Ibunya duduk lama di tepi ranjang, menatap pintu yang tidak kunjung terbuka. Jam di dinding bergerak perlahan, sementara tubuh renta itu tetap di posisi yang sama. Tidak ada yang datang, tidak ada yang menyapa. Budi menahan napas, menunggu seseorang muncul di layar. Tidak ada. Di rekaman lain, Tante meletakkan piring di lantai dekat pintu kamar, lalu pergi tanpa menoleh. Beberapa jam kemudian, piring itu masih di tempat yang sama, tak tersentuh. Ibunya tertidur dalam posisi duduk, kepalanya terkulai. Budi memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan dirinya agar tidak bertindak ceroboh. Hari berikutnya, sesuatu yang lebih jelas terlihat. Om dan Tante berbincang di ruang tengah dengan suara cukup keras. Tidak semua kata tertangkap, namun nada mereka terdengar ringan. Mereka tertawa, membahas rencana ke kota, membicarakan barang-barang yang ingin dibeli. Tidak ada satupun kata tentang sang ibu, seolah ia tidak ada di rumah itu. Budi mulai mencatat, jam berapa ibunya makan, berapa lama ia ditinggal sendiri, kapan pintu kamar ditutup. Semua dicatat rapi, bukan untuk dendam, tetapi untuk kebenaran. Ia tahu, tanpa bukti kuat, semua ini bisa berbalik menjadi fitnah. Suatu sore, alat pelacak yang ia pasang menunjukkan pergerakan yang tidak biasa. Ibunya dibawa keluar rumah. Budi langsung menyalakan rekaman dari kamera depan. Ia melihat ibunya dimasukkan ke mobil dengan gerakan tergesa. Tidak ada kursi roda, tidak ada pegangan yang layak. Wajah ibunya terlihat bingung. Matanya mencari-cari sesuatu yang tidak ia temukan. Mobil itu pergi cukup lama. Pelacak menunjukkan mereka berhenti di beberapa tempat. Namun tidak satu pun terlihat seperti klinik atau rumah sakit. Ketika mereka kembali, kondisi ibunya terlihat lebih lemah. Ia hampir diseret masuk ke kamar. Tidak ada penjelasan,
tidak ada perawatan lanjutan. Malam itu, Budi tidak tidur sama sekali. Ia duduk di depan layar hingga subuh, menyaksikan ibunya terbaring dengan napas terputus-putus. Ia ingin menjerit, ingin menelepon, ingin langsung datang dan membawa ibunya pergi. Namun akalnya menahan hatinya. Ia tahu, jika ia muncul sekarang, semua akan berhenti di setengah jalan. Hari-hari berikutnya, pembicaraan Om dan Tante mulai berubah. Nada mereka lebih rendah, lebih hati-hati. Mereka sering berbicara di dapur atau halaman belakang, menjauh dari jangkauan kamera. Namun sesekali, potongan kalimat masih tertangkap. Kata capek, kata sampai kapan, kata beres. Budi merinding setiap kali mendengar potongan itu. Ia merasa seperti sedang menyaksikan sesuatu yang mengarah ke titik yang tidak bisa ditarik kembali. Ia memperkuat pengamanan rekaman, menyimpan salinan di beberapa tempat, memastikan tidak ada satu detik pun yang hilang. Suatu malam, ia melihat tante masuk ke kamar ibunya dengan membawa tas kecil. Mereka berbicara singkat. Ibunya terlihat berusaha duduk, tangannya gemetar. Beberapa menit kemudian, tante keluar dengan tas yang tampak lebih penuh. Budi memperbesar layar, menyehatikan setiap detail. Ia tidak tahu apa yang diambil, tapi nalurinya berkata itu bukan hal sepele. Di titik itu, Budi menyadari satu hal yang membuat tenggorokannya tercekat. Mereka tidak hanya menelantarkan, mereka sedang menyiapkan sesuatu. Pelacak di pakaian ibunya masih aktif. Setiap titik pergerakan kini terasa seperti hitungan mundur. Budi mulai bersiap. Ia menghubungi seorang kenalan lama yang bekerja di kepolisian, tanpa menjelaskan terlalu banyak. Ia hanya meminta satu hal, agar siap jika suatu hari nanti ia membawa bukti yang tidak bisa diabaikan. Malam-malam menjadi panjang. Setiap detik terasa rapuh. Budi tidak lagi menunggu keajaiban. Ia menunggu momen. Momen ketika semua yang ia takutkan akan benar-benar menampakkan diri. Dan dari balik layar yang sunyi itu, ia tahu, momen itu tidak akan lama lagi. Pagi itu dimulai dengan pergerakan yang membuat dada Budi mengeras. Titik pelacak di ponselnya mulai bergerak lebih jauh dari biasanya. Bukan ke pasar, bukan ke rumah tetangga, dan bukan pula ke arah fasilitas kesehatan. Garis di peta bergerak menuju jalan pesisir yang jarang dilalui orang. Jalan yang hanya dikenal warga lokal sebagai jalur sunyi. Budi langsung menyalakan semua kamera yang terhubung. Dari layar, ia melihat Om dan Tante bersiap dengan cara yang berbeda. Tidak ada obrolan ringan, tidak ada tawa. Gerakan mereka cepat dan efisien. Sang ibu dipakaikan pakaian yang bersih, rambutnya dirapihkan sekadarnya. Bagi orang luar, pemandangan itu bisa terlihat seperti perhatian. Namun bagi Budi, justru itulah yang paling menakutkan. Ibunya tampak kebingungan. Ia duduk pasrah di kursi roda, menoleh ke kanan dan kiri, seolah mencari jawaban dari wajah-wajah yang dikenalnya. Tante berbicara sambil tersenyum tipis, tangannya menepuk bahu sang ibu dengan gerakan singkat. Tidak ada kehangatan, hanya formalitas yang dingin. Mereka mendorong kursi roda itu keluar rumah, pintu dikunci, mobil dinyalakan. Dalam hitungan menit, rumah itu kembali sepi, seolah tidak pernah menyimpan apapun yang berharga. Di dalam mobil, sang ibu duduk diam. Kepikunannya membuatnya sulit memahami kemana mereka pergi. Namun ada rasa gelisah yang tidak bisa ia jelaskan. Tangannya meremas tas kain lusuh yang selalu ia bawa, satu-satunya benda yang memberinya rasa aman. Ia sesekali menoleh ke arah tante, mencoba membaca wajah adiknya. Wajah itu datar, fokus ke depan. Perjalanan berlangsung lama. Jalanan semakin sempit, pepohonan semakin jarang, dan suara ombak mulai terdengar samar dari kejauhan. Pelacak menunjukkan mereka mendekati tebing laut. Budi mengenali area itu. Ia pernah ke sana saat kecil, bersama ibunya. Tempat itu indah, namun berbahaya. Tidak ada pagar pengaman, hanya tanah berbatu dan jurang yang langsung menghadap laut. Budi berdiri dari kursinya. Tangannya gemetar. Ia tahu, inilah yang selama ini ia takutkan. Namun ia tidak bergerak. Ia tidak menelpon, ia tidak datang. Ia menatap layar dengan napas tertahan, menunggu bukti yang akan menentukan segalanya. Mobil berhenti. Om turun lebih dulu, memeriksa sekitar.
Tidak ada orang lain, hanya suara angin dan ombak yang menghantam karang di bawah. Tante membuka pintu belakang, membantu sang ibu turun dari mobil. Kursi roda didorong perlahan ke arah tebing. Sang ibu tampak terpesona oleh pemandangan laut. Matanya yang sering kosong kini sedikit berbinar. Angin laut menyentuh wajahnya, membawa aroma asin yang terasa asing namun menenangkan. Ia tersenyum kecil, seolah sedang diajak berlibur seperti yang dikatakan tante sepanjang perjalanan. Mereka berhenti beberapa meter dari jurang. Ombak terlihat jelas dari atas, bergulung dan pecah tanpa henti. Sang ibu menatap ke bawah dengan rasa takjub dan takut yang bercampur. Ia menggenggam tas kainnya lebih erat. Di saat itulah, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sang ibu membuka tas kain itu dengan gerakan perlahan. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah kantong kecil berisi perhiasan emas tua. Cincin, gelang tipis, dan kalung sederhana. Simpanan terakhir yang selama ini ia jaga, meski ia sendiri tak selalu ingat mengapa benda-benda itu begitu penting. Ia mengulurkan kantong itu ke arah tante. Bibirnya bergerak pelan. Suaranya nyaris tak terdengar oleh angin. Namun kamera menangkap gerakannya dengan jelas. Ia berkata dengan wajah tulus, menyebut adiknya terlihat lelah. Ia berkata terima kasih. Ia berkata jangan capek mengurusnya. Tante terdiam sesaat. Wajahnya berubah, bukan karena haru, melainkan karena terkejut. Om menoleh cepat. Mata mereka tertuju pada emas itu. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang tegang. Budi menahan napas, jantungnya berdentum keras. Di layar, ia melihat tangannya sendiri gemetar. Ia tahu, inilah momen yang akan menguji siapa mereka sebenarnya. Tante akhirnya mengambil kantong emas itu. Tidak ada pelukan, tidak ada kata terima kasih, hanya gerakan cepat menyimpan ke dalam tasnya sendiri. Sang ibu tersenyum lega, seolah baru saja melakukan hal yang benar. Angin laut kembali bertiup kencang. Ombak menghantam karang lebih keras. Om melangkah mendekat ke belakang kursi roda. Tante berdiri di samping. Matanya tidak lagi menatap laut, melainkan menatap tanah di depan mereka. Dan pada titik itulah, semua kepastian tentang niat mereka menjadi jelas. Beberapa detik setelah kantong emas itu berpindah tangan, suasana di tepi tebing berubah menjadi kaku. Tidak ada lagi sandiwara perhatian. Tidak ada lagi senyum palsu. Sang ibu masih duduk di kursi roda. Wajahnya tampak lebih tenang setelah menyerahkan simpanan terakhirnya. Ia merasa telah meringankan beban adiknya. Perasaan yang membuat dadanya hangat meski angin laut semakin dingin. Ia tidak menyadari perubahan sikap di sekelilingnya. Om berdiri tepat di belakang kursi roda, tangannya mencengkram pegangan dengan kuat. Tante melangkah menjauh setengah langkah. Matanya menyapu sekitar, memastikan tidak ada siapapun yang melihat. Tebing itu sunyi, hanya suara ombak yang tak pernah berhenti, seolah menjadi saksi bisu. Sang ibu menoleh ke belakang, berusaha menangkap wajah Om. Kepikunannya membuat kata-kata sulit tersusun, namun senyumnya tetap muncul. Ia mengangguk pelan, seolah ingin mengatakan terima kasih, karena telah diajak melihat laut. Baginya momen itu terasa seperti hadiah kecil di tengah hari-hari yang membingungkan. Di layar laptop, Budi menjerit tanpa suara. Tangannya mencengkram meja, tubuhnya condong ke depan, seolah bisa menembus jarak dan menghentikan apa yang akan terjadi. Ia melihat jelas setiap gerakan, setiap perubahan ekspresi. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi ruang untuk penyangkalan. Om menarik napas dalam, gerakannya cepat tanpa ragu. Ia mendorong kursi roda itu ke depan. Tidak ada teriakan panjang. Hanya suara logam beradu batu. Lalu tubuh renta itu terlempar bersama kursinya. Jatuh ke ruang kosong sebelum dihantam ombak di bawah. Kamera menangkap semuanya. Dari dorongan pertama hingga kursi roda menghilang dari pandangan, ditelan laut yang bergolak. Tante menutup mulutnya sesaat, bukan karena menyesal, melainkan karena kaget oleh suara benturan. Ia lalu menoleh ke arah Om. Matanya bergetar singkat sebelum kembali dingin. Tidak ada usaha melihat ke bawah. Tidak ada doa, tidak ada kepanikan. Beberapa detik mereka berdiri diam. Angin menerpa rambut dan pakaian mereka, membawa aroma asin yang kini terasa menusuk. Ombak terus menghantam karang, seolah tidak peduli dengan apa yang baru saja terjadi.
Om memecah keheningan dengan gerakan tergesa. Ia menarik tante menjauh dari tepi, menyuruhnya cepat kembali ke mobil. Tidak ada diskusi, tidak ada pertanyaan. Semuanya sudah diputuskan jauh sebelum hari itu. Mereka berjalan kembali ke mobil dengan langkah cepat. Tante membuka tasnya, memastikan kantong emas masih ada. Wajahnya tampak tegang, namun bukan wajah orang yang kehilangan. Itu wajah orang yang takut rencananya terganggu. Mesin mobil dinyalakan. Mereka pergi tanpa menoleh lagi. Tebing kembali sunyi seolah tak pernah terjadi apa-apa. Di kota, Budi terduduk lemas. Napasnya terengah, matanya basah. Namun ia memaksa dirinya tetap menatap layar hingga mobil itu benar-benar menjauh. Ia menyimpan rekaman itu di beberapa perangkat sekaligus. Tangannya bergerak otomatis meski pikirannya kacau. Ia tahu jika ia berhenti sekarang, semua ini akan sia-sia. Air mata jatuh tanpa suara. Budi tidak menangis keras. Ia tidak berteriak. Kesedihannya terlalu dalam untuk diluapkan. Ada rasa hancur yang menekan dada, rasa bersalah karena terlambat, dan kemarahan yang mendidih namun terkunci. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang tetap utuh. Kesadaran bahwa apa yang baru saja ia saksikan tidak boleh berlalu tanpa konsekuensi. Ia menghapus wajah ibunya dari layar, menutup laptop perlahan, dan berdiri dengan langkah yang jauh lebih berat dari sebelumnya. Perjalanan Om dan Tante pulang ke rumah terasa biasa bagi mereka. Jalanan sepi, langit mulai mendung, dan radio mobil memutar lagu pelan. Mereka berbicara singkat, membahas apa yang harus dilakukan selanjutnya, bagaimana menjelaskan jika Budi bertanya, dan kapan waktu yang tepat untuk mengurus hal-hal lain. Tidak satu pun dari mereka menyebut nama sang ibu. Di tempat lain, Budi sudah bergerak. Ia mengambil tas, menghubungi satu nomor yang sejak lama ia simpan, dan menyebutkan satu kalimat yang selama ini ia harapkan tidak perlu ia ucapkan. Ia mengatakan bahwa ia memiliki bukti kejahatan, lengkap dan tidak terbantahkan. Dan sejak saat itu, jalan kembali benar-benar tertutup bagi semua pihak. Perjalanan pulang Om dan Tante berlangsung tanpa hambatan. Jalanan pesisir yang tadi sunyi, kini mulai dipenuhi kendaraan soe. Mereka menyatu dengan lalu lintas. Tak ada yang mencurigakan, tak ada yang mengejar. Dari luar, mereka tampak seperti pasangan biasa yang baru saja pulang dari perjalanan singkat. Di dalam mobil, suasana kaku. Om memegang kemudi erat, pandangannya lurus ke depan. Tante duduk tegak, tangannya mencengkram tas dengan kuat. Kantong emas di dalamnya terasa berat, bukan karena nilainya, tetapi karena makna yang mereka pilih untuk abaikan. Tidak ada pembicaraan tentang apa yang baru saja terjadi. Yang dibahas hanyalah langkah berikutnya. Om berkata mereka harus bersikap biasa saja. Tidak panik, tidak berubah. Tante mengangguk, meski napasnya masih belum stabil. Ia sudah membayangkan cerita yang akan mereka sampaikan jika suatu hari Budi bertanya. Ibu tersesat. Ibu hilang. Ibu mungkin jatuh sendiri. Semua kalimat itu disiapkan rapi, seperti skrip yang dihafalkan. Sesampainya di rumah, mereka langsung membersihkan diri. Pakaian yang dipakai ke tebing dimasukkan ke mesin cuci. Kursi roda dibersihkan, disimpan di gudang belakang. Tidak ada barang yang dibiarkan di tempat semula. Rumah kembali rapi, kembali sunyi. Seolah tidak pernah ada seorang ibu yang tinggal di sana. Malam itu, Tante memasak makanan kesukaannya sendiri. Ia makan dengan lahap, seakan hari itu tidak berbeda dengan hari-hari lain. Om menonton televisi, tertawa kecil pada acara hiburan yang lewat. Mereka berusaha keras untuk kembali ke rutinitas, karena rutinitas adalah cara terbaik untuk menekan rasa takut. Namun, ketenangan itu tidak pernah benar-benar datang. Di kota, Budi sudah berada di kantor polisi. Wajahnya pucat, matanya merah, namun suaranya tenang saat berbicara. Ia menyerahkan rekaman satu persatu, dari penelantaran, percakapan, hingga momen di tepi tebing. Setiap detik diputar dengan jelas, tanpa celah untuk disangkal. Petugas yang menyaksikan terdiam. Tidak ada komentar panjang, tidak ada keraguan. Bukti itu terlalu kuat.
Pelacakan GPS menunjukkan lokasi terakhir yang berhenti di tebing laut. Waktu kejadian tercatat jelas. Wajah pelaku terlihat tanpa terputus. Semua yang dibutuhkan untuk bertindak telah lengkap. Budi tidak menangis di sana. Ia sudah melewati fase itu. Kini yang tersisa hanyalah keinginan agar semua ini tidak berakhir sia-sia. Ia menandatangani dokumen yang diperlukan, menjawab pertanyaan dengan singkat, dan menunggu. Menjelang dini hari, mobil polisi bergerak menuju rumah Om dan Tante. Lampu biru menyala, membelah jalan kampung yang sunyi. Tetangga yang terbangun hanya bisa mengintip dari balik tirai. Belum tahu bahwa malam itu akan mengubah wajah keluarga yang selama ini mereka kenal. Ketukan di pintu terdengar keras dan tegas. Om yang membukakan pintu masih mengenakan pakaian santai. Wajahnya langsung berubah saat melihat seragam di depan mata. Tante muncul dari belakang. Wajahnya memucat. Tidak ada teriakan, tidak ada perlawanan. Polisi menyebutkan alasan kedatangan mereka dengan singkat. Penangkapan dilakukan di tempat. Tangan diborgol. Hak dibacakan. Tetangga mulai keluar, berbisik, saling bertanya. Di sudut kampung itu, kebohongan yang dibangun selama berbulan-bulan runtuh dalam hitungan menit. Dan saat mobil polisi membawa mereka pergi, Om dan Tante akhirnya menyadari satu hal yang terlambat. Dorongan di tepi tebing itu bukan hanya mengakhiri hidup seorang ibu, tetapi juga mengakhiri seluruh dunia yang mereka bangun dari keserakahan. Pagi di kampung itu terasa berbeda. Udara tetap sama, matahari tetap terbit dari arah yang sama, namun suasana berubah total. Rumah Om dan Tante yang biasanya ramai kini sunyi. Pagar tertutup. Mobil mewah tak lagi terparkir di depan. Tetangga yang lewat hanya melirik sebentar, lalu menunduk, seolah tak ingin terlalu lama menatap bangunan yang kini menyimpan cerita kelam. Berita penangkapan menyebar cepat, dari mulut ke mulut, dari warung ke warung. Rekaman yang ditunjukkan polisi menjadi bahan pembicaraan yang membuat banyak orang terdiam. Tidak ada yang menyangka, di balik senyum dan gaya hidup mereka, tersembunyi kekejaman yang begitu dingin. Beberapa tetangga mengingat kembali sosok ibu tua yang sering terlihat duduk diam. Penyesalan datang terlambat, menyelinap dalam bentuk bisikan lirih dan tatapan bersalah. Di kantor polisi, Om dan Tante duduk terpisah. Tidak ada lagi keberanian di wajah mereka. Tidak ada lagi kata-kata besar. Ketika rekaman diputar ulang, Tante menunduk, tangannya gemetar. Om menatap lurus ke depan, rahangnya mengeras. Tidak satupun dari mereka menyangkal, bukti terlalu jelas. Setiap detik yang dulu mereka anggap aman, kini menjadi jerat yang mengikat tanpa ampun. Proses hukum berjalan tanpa hambatan. Sertifikat tanah disita, rekening dibekukan. Barang-barang mewah dicatat sebagai hasil kejahatan. Semua yang dulu mereka nikmati perlahan diambil kembali, satu persatu. Tidak ada lagi kenyamanan, tidak ada lagi kemewahan. Yang tersisa hanyalah ruang sempit, suara pintu besi, dan waktu yang panjang untuk mengingat apa yang telah mereka lakukan. Budi datang ke kampung beberapa hari kemudian. Langkahnya pelan saat memasuki rumah yang dulu ia percaya sebagai tempat aman bagi ibunya. Rumah itu terasa kosong, bukan hanya karena perabotan mulai diangkut, tetapi karena kehangatan yang seharusnya ada telah lama mati. Ia berdiri lama di depan kamar kecil di pojok belakang, menatap pintu yang kini terbuka. Di dalam kamar itu tidak banyak yang tersisa. Tempat tidur tua, dinding kusam, dan lantai yang dingin. Budi berlutut perlahan, menyentuh sprei yang sudah lama tidak diganti. Dadanya sesak, namun ia tidak menangis keras. Air matanya jatuh pelan, menyerap ke kain, seperti rindu yang tidak pernah tersampaikan. Ia membawa pulang tas kain lusuh milik ibunya. Tas yang selalu ada di rekaman, tas yang digenggam sampai detik terakhir. Di rumahnya sendiri, Budi membuka tas itu dengan tangan gemetar. Isinya sederhana. Beberapa benda kecil yang tak bernilai bagi orang lain, namun menyimpan seluruh hidup seorang ibu.
Budi memeluk tas itu lama, membiarkan kesedihan mengalir tanpa suara. Pemakaman dilakukan tanpa jenazah. Laut telah mengambil tubuh sang ibu dan tidak pernah mengembalikannya. Namun doa tetap dipanjatkan. Di tepi pantai yang sama, Budi berdiri sendirian, memandang ombak yang terus bergerak. Tidak ada amarah di wajahnya, hanya kekelahan yang dalam. Ia memohon ampunan untuk ibunya dan kekuatan untuk dirinya sendiri. Hari-hari berikutnya berjalan perlahan. Budi mengurus semua yang tersisa. Ia memastikan keadilan ditegakkan, bukan untuk balas dendam, tetapi agar kebenaran tidak tenggelam seperti tubuh ibunya. Ia kembali ke kota dengan hati yang berbeda, lebih berat, namun juga lebih tegas. Om dan Tante menjalani hari-hari mereka di balik jeruji, tanpa uang, tanpa sorotan, tanpa pengaruh. Waktu menjadi guru yang kejam. Setiap malam, suara ombak yang dulu mereka dengar kini hadir dalam ingatan. Tidak ada yang bisa mereka lakukan selain mengingat. Di tempat lain, Budi kembali bekerja. Ia tidak lagi menunda pulang karena rasa aman palsu. Ia belajar bahwa kepercayaan tanpa pengawasan bisa menjadi pintu bagi kejahatan. Namun, ia juga belajar bahwa cinta seorang anak tidak pernah benar-benar sia-sia. Di antara doa-doanya, nama ibunya selalu disebut. Bukan sebagai penyesalan semata, tetapi sebagai janji. Janji bahwa kisah ini tidak akan dilupakan, bahwa amanah adalah hal suci, dan bahwa kebenaran, seberapa dalam pun dikubur, selalu menemukan jalannya sendiri untuk muncul ke permukaan.